Salam sukses. Jenderal TNI sedang memburu Ferry Irwandi. Kehadiran Jenderal TNI ke markas besar Polda Metro Jaya itu bukan tanpa alasan. Jenderal TNI berkonsultasi dengan jajaran kepolisian terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi. Ini didasari oleh patroli siber dari TNI dan Sat Siber telah menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry tersebut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, di dalam acara televisi, Ferry di dalam tanda kutip telah memprovokasi atau mengadu domba antara TNI dengan Polri. Ferry bercerita bahwa pada saat adanya terjadi aksi demo, salah satu perusuh adalah identitasnya itu TNI. Tapi setelah TNI klarifikasi, TNI bilang hoax. Nah, Ferry mempertanyakan, jadi siapa yang bisa dipercaya, TNI atau Polri? Nah, kalimat inilah yang sebenarnya saya anggap Ferry telah menggiring opini masyarakat untuk tidak percaya terhadap TNI atau Polri. Lalu seperti apa penemuan dari dan Sat Siber TNI dan quote-unquote Ferry Irwandi mengadu domba Polri, TNI, dan masyarakat? Coba kita cek videonya bersama. Saya Jos Sembiring dan Sat Siber TNI. Hari ini kami bersama ada Danpuspom TNI, ada Kababinkum TNI dan Kapuspen TNI. Kehadiran kami di Polda Metro Jaya, selain bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ada di sini, kami juga tadi telah melakukan konsultasi dengan saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya. Kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Saya pikir itu aja ya teman-teman. Kami coba handphonenya mati nggak bisa, stop saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai dana cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, stop saya suruh tidak bisa. Itu aja. Terima kasih. Maaf, Bapak Ibu, sorry, yang pernah bekerja di kepolisian atau sedang bekerja di kepolisian atau TNI atau di BIN, saya ingin bertanya juga satu hal. Kita tahu aksi ditunggangi itu dari zaman Mas Bud bahkan atau sebelumnya itu pasti ada, selalu pasti ada. Dan satu hal yang sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya, satu berita muncul, ternyata ditangkap salah satu perusuh aksi provokasi itu pegang. Saya dengan segala resiko saya bicara kayak gini, pegang identitas tentara. Dan sudah dikatakan hoax oleh Puspen TNI. Itu yang mau saya tanyakan. Siapa yang harus kita percaya? Polisi atau TNI? TNI bilang hoax, polisi. Sedangkan itu kelihatan ditangkap polisi. Dan mungkin bisa dijawab Bapak Ibu semua. Siapa yang harus kita percaya? Polisi, beritanya polisi nangkap, TNI bilang, Puspen TNI bilang hoax. Kita ada videonya, silakan diputarkan. Oke. Apa utama kamu? Kapolri, ikut terus Kapolri, ikut terus di Palembang. Yo, pas sana, sampai 5 TNI di kau. Hapus kau.
Apakah ikut rusuh adalah bagian dari tugas teman-teman? Tidak kan? Saya tidak tahu kalau protapnya aparat kita seperti itu. Anyway, Apa yang bisa Anda jelaskan sini? ya di situ kan jelas ya. Kayaknya kita semua punya telinga kalau polisi bilang orang itu yang punya name tag ikut merusuh. Ikut merusuh. Saya tidak tahu karena saya bukan intelijen. Sebentar, kita dengarkan sekali lagi ya. Kita dengarkan sekali lagi. Apa anggota mana lu? Kapolri, ikut rusuh Kapolri. Kapolri ikut rusuh di Palembang. Yo, lepas sana. Sampai 5 TNI ini kau. Bagus kau. Lepas, pelan. Terus sana. Kapolri ini ikut rusuh Kapolri. Saya laporin Panglima TNI, terus dia bilang si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini. Bukan cuma saya. Tadi disebutkan apa tadi Bung Ferry? Apa? Anda melakukan rusuh, tapi itu kan kata polisi yang nangkap ya. Iya kan tadi dibilang. Mungkin diputar sekali lagi nggak apa-apa. Coba bilangnya apa? Oke. Coba dengerin. Apa anggota mana lu? Kapolri, ikut rusuh Kapolri. Kapolri ikut rusuh di Palembang. Yo, lepas sana. Sampai 5 TNI ini kau. Bagus kau. Lepas, pelan. Terus sana. Sependengaran saya ini adalah kavaleri di Palembang. Ya, ada nggak kata perusuh? Ada. Oke. Semua orang dengar Pak. Dengar. Semua orang dengar. Dengar nggak teman-teman? Dengar nggak? Tadi ada Pak, ada. Perusuh? Ikut rusuh tadi sebutnya. Iya. Kita dengarkan sekali lagi. Coba, perusuh atau ikut rusuh? Ikut rusuh saya dengar. Coba dengar. Kapolri, ikut rusuh Kapolri. Ikut rusuh. Kapolri. Di Palembang. Ya. Yo, lepas sana. Ya, oke. Sampai 5 TNI ini kau. Baik. Lepas, pelan. Ikut rusuh kavaleri Palembang. Ikut rusuh, Ya. bukan perusuh. Bukan. Ini dua hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda itu Pak. Ya jelas. Oke. Ikut rusuh, ya ikut dia di sana. Ya wajar. Berarti dia kalau ikut. orang ikut rusuh nggak bisa diproses hukum dong, karena dia bukan perusuh. Iya, dia kan Oke. ikut. Kan dia ikut. Dia ikut rusuh di sana, tapi bukan perusuh. Karena Tapi memang dia ini bertugas berjalan di situ. sudah dijelaskan oleh Wakil Panglima TNI, Itu Jenderal kan ikut terus. TNI Tandio, yang menyatakan bahwa ada intelijen. Apakah ini yang dimaksud? Tidak, nggak disebutkan. Tapi memang ada intelijen. Iya, itu kan disebut ikut rusuh. Ya bisa saja dia tertangkap atau ada di kerumunan situ yang dia sendiri tidak tahu mungkin saat itu. Kita kan tidak tahu latar belakangnya saat itu sedang apa. Tapi dapatnya hanya di ujung. Lihat dia tidak melawan kok. Kalau memang dia melawan itu lain cerita. Saya sepakat. Tapi dia tidak melawan, dia mengeluarkan kartu tanda anggotanya. Kalau dia memang di situ tidak sah atau memang dia sedang ikut menjadi perusuh, tidak mungkin dia akan kasih ini kartu anggota saya. Dan tidak akan mungkin bawa kartu. Tidak akan mungkin. Sederhana. Baik, tapi itu oke, baik. Ini tapi setidaknya ini menjadi sebuah fakta yang kemudian ketika tadi Bung Ferry katakan kalau memang mau diperiksa ya harus diperiksa begitu kan. Itu sudah pasti. Kenapa kamu bodoh kok ketangkap? Itu pasti. Terbongkar sudah akal bulus Ferry di dalam mengolah kata-kata. Inilah salah satu orang yang berani mengomentari atau mengkritik video dari kata-kata Ferry yang sebenarnya tidak ada di dalam kata-kata tersebut, tapi Ferry memaksakan untuk diadakan. Ini tujuannya adalah untuk memprovokasi masyarakat supaya masyarakat mempercayainya. Dan di sini juga para netizen itu membongkar siapa pendana asing yang mendanai Ferry, dan netizen sampai berani membuka namanya dan menyebut anaknya. Kita cek videonya. Mungkin ini orang satu-satunya yang mengcounter Ferry Irwandi. Iya. Karena beliau adalah seorang pengamat perilaku. Iya, jadi lu ngomong pun sekarang udah diamati sama dia. Sudah diamati. Tamu kita kali ini Gusti Ayu. Selamat datang. Terima kasih. Pola yang diamati dari videonya Ferry ini apa nih? Waktu melihat video itu, kok ada ketidaksesuaian? Disinformasi kan berarti? Disinformasi. Ada disinformasi kan? Ketidaksesuaian Gusti antara... lihat ada disinformasi di situ. Pasti, karena kan video yang diputar mengatakan apa, kemudian
ditekankan oleh dia, kata-kata yang tidak ada dalam video itu diucapkan oleh dia, tapi yang membuat saya gelisah itu nggak ada yang mengcounter. Loh, kok nggak ada yang respon gitu loh. Dan memang satu lagi sih, setelah begitu langsung anyway, langsung diarahkan ke pola diskusi topik yang lain gitu. Oh, ketika dia lagi ditanya sama host gitu. Mereka kan ceritanya lagi melihat video itu gitu. Nah, tapi memang itu kan panjang 3 jam ya gitu. Dan bagus sebetulnya. Dari diskusi itu bagus, tapi ketika ada satu celah yang menurut gue itu bisa menggiring opini masyarakat gitu ya. Dan entah mungkin karena suasana di studio itu kan pasti nggak menyalahkan juga, pasti beda lah antara yang ambience-nya beda ambience-nya nggak nyalahin hostnya juga gitu, karena hostnya kan konsentrasi terbagi gitu ya. Nah kemudian waktu gua nonton, gua reward lagi, terus kemudian ada temen yang ngirimin gitu loh, temen yang ngirimin ini kok begini sih. Terus gue tonton lagi sampai gue tonton berkali-kali loh, ini emang something wrong nih. Nah, yang something wrong itu adalah ada tambahan kata-kata yang paling fatal itu adalah bukan cuma saya. Nah, di situ tuh gue ngeliat bahaya. Udah yang ditangkapnya TNI, kemudian ada kata-kata ditambahin kata-kata bukan cuma saya. Padahal di video aslinya nggak ada kata-kata bukan cuma saya. Dado ikut gitu. Jadi akhirnya ada follower gue yang komen kan bahwa itu bahasa Palembang, nggak ada aku ikut. Artinya kan saya tidak ikutan kerusuhan itulah ya mungkin. Berarti malah ada improvement. Berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Ferry itu yang dia bilang bukan cuma saya. Padahal aslinya adalah saya nggak ikut-ikutan. Tapi kata-kata bukan cuma saya itu nggak ada. Nah, berarti kalau dari Gusti Ayu sendiri tadi yang kavaleri itu mungkin nggak sih kalau Ferry itu salah dengar? Itu udah dikonfirmasi sama dia tentang bahwa itu dari kavaleri jadi Kapolri. Nah itu masih salah dengar, it's a normal thing ya gitu. Dan dia udah mengkonfirmasi itu. Tapi yang bukan cuma saya ini kan nggak dikonfirmasi. Ferry Irwandi didanai oleh asing. Mohon maaf Fer, gue harus bongkar di sini karena udah banyak yang tahu juga. Tapi nggak ada yang tahu siapa yang mendanai lu. Jadi akan gue bongkar. Gue tau kita temen, tapi sorry Fer, gue nggak bisa diem. Gue harus spoil, gue harus kasih tahu ke masyarakat siapa sosok asing yang mendanai lu. Jadi selama ini yang mendanai Ferry adalah Monkey D. Dragon. Bapaknya Luffy. Makanya Ferry bisa kesana kemari aman, semua karena Monkey D. Dragon. Tak butuh panggung, dan sandiwara tak akan bertahan lama. Saat semua topeng terlepas, dunia akan tahu siapa yang jahat dan siapa yang selama ini kau hancur. Kau tebarkan cerita palsu seolah-olah dirimu korban, padahal kaulah dalang di balik kekacauan. Kau lukis dirimu sebagai penyelamat, tapi tinta yang kau pakai berasal dari air mata orang lain. Ingin terlihat suci dengan mengotori nama orang lain. Tapi ingat, kebenaran tak butuh panggung, dan sandiwara tak akan bertahan lama. Saat semua topeng terlepas, dunia akan tahu siapa yang jahat. Memalukan memang. Geng Ternak Abah kalau saya lihat memang punya kehidupan sendiri. Jadi bagaimana caranya asal Anies bisa menjadi presiden, mereka akan lakukan. Sehingga pernyataan Prabowo yang jelas-jelas menyejukkan buat masyarakat, tapi tetap aja dianggap keliru. Coba kita cek videonya. Kami menghormati kebebasan berpendapat. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan
gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah terhadap makar. Masalahnya adalah respon dari pemerintah. Bagaimana kita bisa menemukan solusi yang tepat kalau identifikasinya selalu keliru? Kenapa yang dibahas selalu adik-adik mahasiswa ini? Kenapa selalu dibilang, oh ini aksi terorisme makar? Penjahatnya bukan kami, Pak. Penjahatnya bukan kami. Sekarang BIN udah punya semua toolsnya. Sekarang pemerintah punya semua toolsnya. Untuk mencari tahu dari mana sumber api ini mulai, segitu gampangnya. Sebenarnya, kalau memang diniatkan, kalau memang butuh bantuan ya kita lakukan. Kita bantu untuk cari tahu. Oke, baik. Iya kan? Ada. Okay. Tapi apakah benar diniatkan untuk mencari tahu? We never know. Ya. Jangan terus berpikir ini serangan eksternal. Siapa tahu dari internal. Baik. Ferry Ngigo, inilah salah satu contoh dari bualan Ferry Irwandi seperti pepesan kosong. Misalnya kasus terjadinya penembakan gas air mata yang terjadi di Unisba Bandung. Ferry seolah-olah membesar-besarkan kejadiannya dan seolah-olah memframing supaya itu benar adanya, tapi ternyata benar-benar Ferry Ngigo. Hal ini telah diklarifikasi langsung oleh rektor dari Unisba Bandung itu sendiri. Coba kita cek videonya. Satu, kita bicara soal aparat. Apa yang terjadi misalnya di Bandung tadi malam? Mungkin Bapak Ibu semua tahu. Memang kelompok perusuh memang harus diamankan dan lain sebagainya. Tapi mereka kabur ke kampus. Apakah bisa dikejar? Mungkin. Tapi satu hal yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Menembakkan gas air mata di lingkungan kampus. Sumari, 60 tahun, meninggal karena gas air mata. Tapi tindakan menembak gas air mata di mana masih ada dosen di situ, masih ada pekerja di situ, ada posko medis di situ, ada mahasiswa di situ, apakah bisa dibenarkan? Ini salah satu bentuk nih. Kita nggak mau, kita kasih benefit of the doubt. Kita ngomong objeknya. Dan seharusnya ini yang jadi perhatian masyarakat gitu, bahwa ada sesuatu yang harus dievaluasi. Kegiatan kampus Unisba saat ini belum ada perkuliahan reguler, sehingga tidak mengganggu aktivitas yang lainnya. Aktivitas perkantoran tetap berjalan. Bapak, izin saya konfirmasi dari kelas ini, penembakan itu hanya di depan kampus, tidak sampai ke dalam area kampus? Di depan kampus. Ya, kalau penembakan itu terjadi di dalam kampus berarti ada aparat yang masuk kan? Tadi sudah saya sampaikan, saya sudah jawab. Bapak yang tadi sudah keluar itu menanyakan, ada nggak? Bapak ya yang menanyakan. Bapak yang menanyakan, ada nggak aparat yang masuk atau pakaian sipil masuk ke area kampus? Sepanjang penglihatan saya, ya melalui CCTV dan juga laporan di lapangan, tidak ada aparat yang masuk ke dalam kampus dan tidak ada pakaian sipil juga aparat ya yang menyamar atau intel masuk ke area kampus. Itu sepanjang pengamatan. Itu murni pendemo. Ya, murni pendemo yang berlindung di area kampus kami. Gas air mata yang dilakukan di area kampus itu sepengetahuan saya itu tidak ada. Ya. Tetapi kalau korbannya yang kejadian dari DPRD masuk ke sini sampai jam 9 itu beragam, Mbak. Ya, beragam case-nya. Nah, kalau Bapak bisa menyaksikan sendiri itu aksinya tidak seperti mahasiswa. Ya, aksinya tidak seperti mahasiswa dan dia masuk ke area kampus kita. Ya, qadarullahnya Allah masih menjaga kampus kita aman-aman saja walaupun ada penembakan gas air mata ke sekelilingnya. Kami memaknai penembakan itu untuk mengurai massa yang bergelombol. Jadi mereka murni melakukan sapu bersih, itu membersihkan gerombolan saja. Ya, membersihkan kumpulan-kumpulan itu supaya tidak lagi berkelompok yang nantinya mungkin ada pemicu yang lainnya membuat anarkis lagi. Itu hanya bentuk pengamanan yang saya amati, yang saya lihat begitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan kerusuhan tadi malam. Ya, sehingga informasinya berkembang menjadi liar. Begitu kan ya. Nah, masa itulah yang di-sweeping oleh aparat kepolisian. Karena ini kan bukan area kampus kita. Ini adalah area publik ya. Namanya juga jalan Taman Sari, bukan jalan Unisba. Jalan Haryang Banga, bukan jalan Unisba. Ya, jalan juga di sana Rangga Gading, Rangga Malela, itu bukan jalannya Unisba. Itu jalan umum yang diblokir oleh segerombolan tadi. Wallahu alam, siapa
yang memblokirnya, tetapi massa ada di situ. Ya, massa ada di situ dan beredar di sekitar kampus kita. Pak, apakah saat kejadian massa itu masuk ke kampus-kampus sendiri? Karena kan tadi disebutkan bahwa kampus Unpas dan kampus Unisba ini hanya menerima mereka yang sakit atau yang menjadi korban. Nah, apakah massa itu juga masuk ke kampus sehingga ke aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke dalamnya? Nah, ini yang menjadi poinnya. Itu secara otomatis disisir dari mulai atas, ya, Taman Radio, kemudian di blok di Purnawarman, itu masih ada persimpangan, mereka masih berkumpul, begitu ya. Kemudian dipres lagi di blok sampai ke simpang itu apa namanya, Taman Segitiga depan LPPM, jalan Taman Segitiga itu di blok di sana dan otomatis ke sini. Nah, pelariannya ya kemana lagi kalau tidak lari ke tempat yang paling aman. Nah, karena memang kampus Unisba itu adalah kampus umat, kampus perjuangan, boleh jadi mereka menganggap itulah yang paling aman. Dia loncat pagar, ya, dia loncat pagar dan membuka paksa gerbang utama Unisba. Jalan Taman Sari 1 akhirnya terbuka jalan itu untuk masuknya para pendemo.